Halo, ya bagi kamu kelas 11 MIPA, kita lanjut ya materi kita ya. Jangan bosan-bosan melihat atau mendengarkan materi saya. Karena ya bagaimanapun juga saya rasa materi ini sangat berguna bagi kamu. Terutama bagi kamu yang kira-kira punya cita-cita menjadi insinyur, menjadi engineer ya. Jadi tetap setia dengan pemaparan materi saya di channel saya ini di program papan tulis online. Oke, langsung ke video. Oke, saya mau ingatkan lagi peta dari pemahaman kita. Kemarin untuk program atau bab irisan kerucut kita punya peta seperti ini. Nah, yang sudah kita tuntaskan adalah dua ini. Kalau dua sudah tuntas, kita coret aja, maka kita beralih kepada elips ini. Maka di video ini nanti kita akan menjelaskan atau kamu dapat penjelasan dari saya mengenai elips itu apa atau bagaimana irisan kerucut yang menghasilkan elips, kemudian unsur-unsurnya apa, persamaannya apa, dan gambar-gambarnya bagaimana. Tapi video ini belajar dari parabola kemarin. Video untuk elips saya akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian supaya kamu jangan terlalu panjang untuk melihat videonya, supaya lebih fokus dan lebih mendalam pemahaman kamu. Jadi simak terus ya. Oke, ya. Elips T di dalam dunia nyata kamu dapat lihat bentuknya mirip seperti telur ini, seperti gadulo ya kan? Atau seperti lintasan peredaran planet-planet di dalam tata surya. Jadi bumi mengitari matahari di dalam orbitnya itu tidak berbentuk lingkaran deh. Jadi dia lebih tepat bentuknya itu, orbitnya itu seperti berbentuk elips ya. Jadi di tata surya ada juga elips ya, lintasan bumi yang mengitari matahari. Nah, kemudian apa lagi? Ini papan surfing. Papan surfing ini harus berbentuk elips. Kenapa? Karena supaya dia bisa membelah atau berselancar di atas ombak ya. Jadi bentuk elips ini juga diserap oleh orang-orang fisika untuk membuat bentuk-bentuk alat-alat transportasi itu supaya lebih aerodinamis. Contohnya seperti roket ya kan? Roket kan ujungnya itu kan berbentuk elips ya, tidak apa ya. Kemudian seperti kapal laut ya, kapal nelayan itu kan depannya itu harus berbentuk elips ya, elips yang lancip sekali. Nah, kira-kira itu bentuk-bentuk elips yang kita dapat yang dapat kita bisa jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Ya, tetapi dalam irisan kerucut elips itu bagaimana caranya? Ini mungkin kamu ingat video saya yang pertama bagaimana kerucut yang dibelah kemudian agak mereng, diiris mereng yang menghasilkan bidang datar yang berbentuk elips seperti ini bisa kita letakkan, atau juga seperti ini cara kita meletakkannya atau menggambarkannya di dalam buku atau bidang dua dimensi namanya ya. Ini disebutlah sebagai elips. Ya, elips. Ada juga ya vitamin rambut namanya elips, ya bentuknya juga seperti elips ya. Jadi dia mengadaptasi bentuknya menjadi namanya. Nggak apa-apa. Oke. Definisi elips. Seperti biasa kita mulai dari definisi. Elips itu adalah himpunan semua titik-titik. Misalnya titik P, X, Y, berarti P, X, Y ini banyak ya, himpunan. Di mana jumlah jarak setiap titik-titik tersebut dengan dua titik tertentu yang tidak dari anggota himpunan tersebut adalah tetap. Ngerti nggak maksudnya ini? Kira-kira paham nggak maksudnya ini? Nah, kalau nggak paham, saya bantu dengan gambar. Contohnya seperti ini deh. Ya, sekaligus nanti kita bicarakan sebagai unsur-unsur elips. Contohnya seperti ini dia tadi. Inilah titik-titik di luar himpunan itu. Ya. Inilah titik-titik di luar himpunan itu. Kemudian titik yang menjadi himpunan titik-titik atau titik P yang banyak itu, yang di dalam suatu himpunan itu misalnya seperti ini. Ini titik P1 ya. Kemudian jaraknya ini kan ada jaraknya ini ya. P jaraknya yang biru ini ke sini dengan jaraknya ini ke sini akan sama kalau dia titiknya ada di sini.
ya. Jaraknya ini ke sini sama dengan jaraknya ini ke sini, dijumlahkan ya. Contohnya kalau kita ambil benang ya. Benang itu akan tetap sama panjangnya, tetapi titiknya bisa berpindah ya. Coba kamu bayangkan ya. Jadi jumlah jarak antara biru pertama ke ini dengan biru pertama ke sini sama jumlah jaraknya antara ini ke sini dengan ini ke sini, dijumlahkan ya. Kemudian ini sama, mereka jaraknya akan tetap sama tapi titiknya yang berpindah. Ini sama, mereka semua jaraknya itu. Jumlah panjang garis yang titik-titik ini kalau kamu ukur pakai penggaris pasti akan sama di semua titik ini. Semuanya sama. Hanya titiknya aja yang berpindah. Porsinya berbeda. Mungkin di titik pertama lebih panjang kiri daripada kanan. Titik kedua lebih panjang kiri kanan, titik ketiga tetap lebih panjang kiri dari kanan. Nah, titik tiga sudah sama mereka, kiri dan kanan hampir sama. Nah, titik keempat kiri semakin pendek, kanan semakin panjang. Titik kelima kiri makin pendek lagi, kanan lebih panjang lagi. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita ukur benangnya, kita ibaratkan titik-titik itu sebagai benang, sama benang jumlah panjang benangnya ya. Sehingga lintasan titik-titik inilah yang menjadi elips. Kira-kira paham nggak? Nah, nanti di praktek kayak gini cara membuat elips. Jadi ini paku, ada benang yang kamu ikatkan, satu di paku ini, satu di paku ini. Kemudian ujungnya ini kamu ikatkan dililitkan sebuah pena. Maka penanya itu kamu geser ya. Nanti saya praktekkan lah lebih jelas di kelas luring. Oke, kembali ke sini, ini elips. Nah, setelah itu kalau kita ambil garis tegak lurus antara titik satu dengan titik ini, tembus ke kiri dan kanannya, atas bawahnya, maka pertengahannya itulah yang disebut titik pusat. Ya, titik pusat ya. Berbeda dengan lingkaran. Kalau di lingkaran titik pusatnya itu panjang antara yang horizontal dengan yang vertikal kan sama, ya kan? Tetapi titik potongnya di tengah disebut pusat. Nah, perhatikan. Ini untuk menentukan titik pusat, panjang garis titik-titik antara yang horizontal dan yang vertikal tidak sama. Lebih panjang kalau gini posisi elipsnya, lebih panjang posisi garis titik-titik yang horizontal. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti nama elips ini ya, nama elips ini atau dengan tata letak elips ini. Berhubungan nanti dia ke bentuk persamaannya. Nah, oleh karena itu ya, ini tadi ya, kalau kita mau hitung jarak titik-titiknya nih, kalaulah kita hitung jaraknya titik A ini ya, kalau dia di sini pena kita, maka benang kiri dengan benang kanan kan berjarak sama, ya kan? Berjarak sama dia, atau sama panjangnya benang kiri dan benang kanan ya. Maka kalau benang kanan kita kasih A, benang kiri kita kasih A juga, berarti panjang kira-kira titik ini F1 ya, kalau kita bilang ini F1, ini F1, ini F2. Panjang F1 ke A itu A ya. Kemudian panjang F2 ke A itu A juga, ya kan? Maka bisa kita simpulkan kalau panjang F1 ditambah panjang F2 ke A berarti 2A ya, paham ya? Atau benang kiri dan benang kanan panjangnya kalau kita jumlahkan sama dengan 2A, entah berapapun A-nya, misalnya 3 cm, 4 cm ya kan? Tapi kalau agak geser sedikit titiknya sudah berbeda panjang kiri dan kanannya, ya kan, seperti yang di atas tadi ya, diperhatikan. Nah, ini yang tadi saya sebut panjang sisi mayor. Mayor artinya adalah jarak ya, atau lebih panjang
sisi yang horizontal daripada sisi yang vertikal yang membentuk titik pusat elips itu. Kalau di lingkaran horizontal dan vertikalnya sama, makanya nggak ada mayor X atau mayor Y-nya. Ya, itu yang nanti yang menyebabkan jenis-jenis elips kita. Paham ya? Kalau paham, minum dulu air putihnya supaya tetap bisa konsentrasi. Oke, saya mau kasih nama unsur ini. Ini kita sebut sebagai titik fokus 1, yang kanan, yang kiri kita sebut sebagai titik fokus 2. Ini cara menggambar elips sekaligus unsur-unsur dari elips. Pahami? Nah, seterusnya kita lanjut. Unsur-unsurnya sudah selesai. Maka kita cari persamaan elips dengan yang bermayor X dulu atau yang mendatar dulu kita cari. Ya, tadi kan kalau kamu tadi di slide awalnya tadi, elips kalau elips kita bisa letakkan di buku yang mendatar dengan yang tegak. Nah, kita tuntaskan dulu yang mendatar dan kita paskan, kita letakkan teratur titik pusatnya di dalam koordinat kartesius berada pada titik pusat 0,0. Ya, titik pusat 0,0. Ada nanti yang bermayor X tapi titik pusatnya sembarang. Jadi karena banyak dia, saya bagi-bagi. Ya, saya bagi-bagi. Saya fokuskan satu persatu biar jangan terlalu cepat kamu untuk overload nanti di pikiran kamu. Oke, yang elips yang bersumbu mayor X dan berpusat 00 itu yang macam mana sih? Kalau mau saya gambarkan, dia begini di dalam koordinat kartesius. Pusatnya di O, titik fokusnya yang 1 berkoordinat C0. Ya, artinya pusat fokus 1 ini bernilai positif, ini koordinatnya. Nah, fokus 2 X-nya bernilai negatif. Yalah, karena kan pusatnya berada di 0,0. Ke kanannya positif, ke kirinya negatif, ya kan? Oke, titik-titik yang menjadi lintasan dari lingkaran itu kita ambillah sebagai inilah, misalnya salah satunya P sama dengan XY, ya. Kemudian titik ujung atau titik puncak kiri dari ini disebut sebagai titik puncak atau titik belok, ya. Titik puncak dari elips yang kiri tetap bernilai negatif, ya, karena tengahnya 0. Jadi kalau ke kirinya negatif, ke kanannya pasti positif. A1-nya positif, A2-nya negatif. Kemudian atas bawahnya, yang di bawahnya negatif, yang di atasnya positif. Ini juga perhatikan unsur-unsur dari elips yang bermayor X dan berpusat 0,0. Pelan-pelan deh pahami, ya, pelan-pelan pahami. Nah, ya, sisi mayornya X. Oke, kita mulai. Katanya, jika P, X, Y adalah titik sembarang yang berada pada elips, maka menurut definisi akan berlaku persamaan 1. Ini saya sebut persamaan 1, ya. Saya tandai dengan kotak 1. Ya, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan sama kamu bahwa jaraknya ini, garis putus-putus ini, ya, garis putus-putus ini sama dengan 2A. Contohnya kayak mana sih? Apa sih itu? Yang tadi yang saya saya sudah jelaskan sama kamu. Ini ya, di sini. Ini. Ya. Jadi kalau dia pas di sini adalah 2A, jadi kalau kira-kira geser di sini apakah berbeda nanti jumlahnya sisi kiri dan kanannya ini? Tetap sama, ya kan, karena benangnya itu juga, ya, tapi porsinya kiri dan kanan kita nggak tahu, tapi totalnya kita tahu, kira-kira 2A, ya kan. Tapi karena ini agak geser serong ke kanan, nggak tahu kita berapa panjangnya berapa panjangnya kiri dengan berapa panjangnya kanan. Tapi kalau totalnya itu kita tahulah, ya, totalnya 2A. Paham ya? Paham ya? Kalau nggak paham, diulang-ulangi. Nah, ini tadi. Oke, kita lanjut.
Lalu dengan konsep jarak, ya tahu kamu kan konsep jarak? Jarak 2 titik di dalam koordinat kartesius. Bagaimana rumusnya? Bagaimana rumusnya? Ini, ya. Ini x1 ya. Akar dari x1 kurang akar dari x2 kurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat. Ikuti ya, Dek, ini agak panjang penurunannya. Nah, lalu untuk jarak antara P ke F1. Coba perhatikan koordinatnya ini. Siapa si S1, siapa si Y1, siapa si X2, siapa si Y2. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita hitung jarak F1 ke P. Ya, berarti F1 ke P ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Y kurang 0 pas di sini ya. Oke, setelah sudah pas dari koordinatnya, kemudian adakah yang bisa kita sederhanakan? Ada ya. Y kurang 0 itu sama dengan Y kurang 0 kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ya. Oke, papan tulis kita habis. Kita lanjut. Oh, tidak bisa lagi. Hal itu untuk disederhanakan, kita lompat ke F2 ke P2. F2 ke P. Coba ingat gambarnya ya, F2 ke P. Sama konsep jarak X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, tadi F2 tadi siapa koordinatnya? P tadi siapa koordinatnya? Maka jaraknya seperti ini. Ya, jaraknya hitungan jaraknya seperti ini. Nah, kemudian ada yang bisa disederhanakan jadinya seperti itu. Coba diperhatikan baik-baik. Langkah 2 ke langkah 3. Benar atau tidak? Kalau benar, kita lanjut. Benar ya. Nah, setelah sederhana, katanya kita kembali ke persamaan ini tadi yang sudah saya ingatkan di awal. Oke, sudah dapat F1P, sudah dapat F2P. Ya udah, kita masukkan untuk kita jumlahkan. Ya kan, tadi F1 adalah akar dari X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat. F2 ke P jaraknya tadi akar ya, X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A, ya kan, dari rumus ini. Nah, setelah itu kita mana yang pindah ini? Yang ini ya. Yang ini pindah ke kanan menjadi kurang di sini. Perhatikan langkah demi langkah mana yang berubah ya. Saya nggak bilang satu-satu, kamu yang harus memperhatikan. Oke ya, ini menyeberang kebalik searah atau seruas dengan 2A. Ini semua kan positif. Ini dia positif. Jadi kalau menyeberang berarti menjadi negatif. Yang di dalam akar tetap belum ada kita kerjakan apa-apa. Nah, selanjutnya supaya hilang akar ya kedua ruas kiri dan kanan, maka saya kuadratkan. Apa tujuannya? Supaya akar di masing-masing itu masing-masing ruas selesai atau hilang. Ini mati dengan ini ya, tetapi di sini nggak mati ya, nggak bisa karena ini nggak di dalam bentuk akar ya, ini nggak di dalam bentuk akar. Hati-hati ya. Maka di langkah ini yang bisa kita kerjakan hanya mematikan akar di ruas kiri, yang ini tetap dalam bentuk akar dan dalam bentuk kuadrat. Kemudian ini bisa kita selesaikan. Apa kuadratnya ini? Kuadratnya ini saya tidak satu persatu lagi mengerjakannya, tapi hasilnya menjadi X kuadrat kurang 2CX tambah C kuadrat. Kamu nyatakan dulu, kamu harus pahami apakah itu benar atau salah. Tapi menurut saya itu adalah benar ya. Nah, itu perubahan antara baris ini ke baris ini. Yang ini tetap, nggak usah dulu kerjakan apa-apa ya, kerjakan dulu yang paling mudah. Nah, untuk itu kerjakan ini. Bagaimana cara mengerjakannya ini ada di sele-sele saya di atas ini. Lengkap caranya, lengkap talinya, hanya kamu perlu memahaminya secara seksama. Saya nggak sebutkan atau nggak saya arahkan ke sini satu persatu untuk mempersingkat video kita ya. Pokoknya atas sele-sele ini yang saya lingkari ini hasilnya menjadi yang ini. Oke, kita pindahkan ke bawah menjadi seperti ini. Ruas kirinya ini, ruas kanannya berubah menjadi ini. Paham ya? Nanti di kelas saya tanya itu sama kamu. Ya, jadi kamu pause, pahami dan mengerti untuk dirimu sendiri. Nah, setelah itu, setelah ini selesai, kita apakan lagi? Kita mati-matikan. Saya bantu kamu memahami mana yang mati. Ada banyak ini yang mati. Ini sini mati. Ya, karena sama dalam dua ruas kalau dipindah-pindahkan pasti mati. Mana lagi? Nih. Mana lagi? Ini. Mana lagi? Oh, tidak ada. Karena tidak ada berarti yang tinggal di ruas kiri minus 2CX, di ruas kanan ya ini semua. Ya kan, yang tidak kena coret. Paham ya? Antara baris ini ke baris ini. Oke, kita lanjut. Masih panjang ini. Jadi kamu perlu bersabar. Oke, kita lanjut. Kemudian katanya dari ini tadi kan sudah kamu pahami. Ini ke sini bagaimana caranya? Ayo, coba kita pahami. Oh, ini ke sini katanya yang ini, Bu. Yang
ini semua, yang ini, ayo kita buat dia ke sebelah kanan menjadi positif. Tapi yang ini kita pindahkan sebelah kiri menjadi positif juga ya, karena di sini negatif. Jadi tukar tempat. Yang ini tetap, yang ini tetap. Paham ya? Baris itu ke baris itu. Oke, lanjut. Ada yang bisa diselesaikan di situ? Oh, ada Bu. Ya kan? Ada. Ini kan ke sini, ini ke sini menjadi 4CX. Ini tetap. Ini tetap. Loh, kok ada 4A ini Bu? Oh, kedua ruas saya bagi dengan 4A. Kenapa? Karena di sini ada 4A, di sini ada unsur 4A. Ini kan? Supaya lebih sederhana, makanya langsung saya bagi 4A. Oke, lanjut. Setelah dibagi 4A, ada yang hilang nggak? Ada ya. Ini ke sini hilang. Kemudian di sini ada ya, Dek. Ini nanti 4 ini mati ke sini, kuadrat ini mati ke sini. Jadi yang di ruas kanan tinggal A tambah CX per A. Ya, per A. Ya, karena di sini A-nya kan nggak terbagi ke sini ya, CX per A. Ya, tapi itu benar. Coba kamu pahami ya, langkah saya pasti benar. Itu benar, nggak salah lagi. Nah, setelah itu ada muncul lagi kuadrat Bu. Supaya muncul habis kuadratnya ini, kedua ruas saya kuadratkan. Bisa saya kuadratkan kedua ruas. Ya, itu namanya manipulasi aljabar. Nah, karena manipulasi aljabar saya kuadratkan, akarnya ini hilang dengan ini, tapi di sini nggak ada berubah, artinya perlu kita kerjakan. Oke, berarti yang di ruas kiri hilang akar, betul. Yang di sini terakarkan. Ini bagaimana mengakarkannya ini saya sudah langsung kasih hasilnya. Kalau kamu harus pahami bagaimana mengakarkan kuadrat ini menjadi ini. A kuadrat tambah 2CX, ya. 2CX ditambah CX per A kuadrat. Kayak mana itu? Saya tanya nanti kamu di kelas. Ya, dari sini ke situ. Nah, harus jelas kamu tahu. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa dikerjakan? Ya, ini kuadratkan lagi, panjang ya. Panjang lagi, kuadratkan lagi ini. Maka hasilnya ini. Ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini kuadratkan, masukkan kuadratnya ke dalam. Oke, ya, pas ya. Semua, lanjut. Ada lagi yang bisa disederhanakan di situ? Kira-kira ada, saya bantu kamu. Ini tewas ke sini. Ya kan? Tewas ke situ. Selainnya tidak ada, ya. Maka X kuadrat tetap, ya kan? Ini dari mana? Ini dari sini pindah ke ruas kanan. Berarti dia dari sini kan positif, dia ke sini negatif, pas. Ini ke sini tetap, tapi ini lompat ke ruas kiri jadi negatif. Ini ke sini tetap. Nah, perhatikan ya baik-baik ya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, menyelesaikan ini bagaimana? Ini menyelesaikannya ini penyamaan penyebut. Nah, kalau penyamaan penyebut berarti X kuadratnya ini dikali A kuadrat per A kuadrat ini ya. A kuadrat per A kuadrat. Sehingga sama-sama penyebut mereka A kuadrat. Jadi nanti atasnya boleh dikurangkan. Itu ya, perubahan antara baris ini ke baris ini. Kita lanjut. Nah, kalau sudah sama penyebut bolehlah disatukan penulisan. Yang lain tetap. Panjang ya? Iya, panjang. Karena itu perlu kamu perhatikan baik-baik. Lanjut lagi. Nah, supaya sederhana lagi katanya. Supaya sederhana, kedua ruas kamu bagi atau kamu kali dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Nah, ini dia. Jadi ini semua kamu bagi dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Kemudian ini dibagi menjadi A kuadrat kurang C kuadrat. Bisa juga sama kayak ini tadi. Kedua ruas boleh saya kuadratkan, kedua ruas saya bisa kali, kedua ruas saya bisa bagi dengan hal yang sama. Boleh. Itu manipulasi aljabar. Nah, sehingga ruas kanan karena ini sama dengan ini menjadi satu. Tetapi di sini makin ribet Bu. Iya memang itulah ya. Tidak, tapi nanti hasilnya nanti lebih sederhana kok ya. Ini kayak mana ini? Pisahkan dulu, pisahkan berarti ini dibagi ini ditambah ini dibagi ini. Pas ya. Nah, tapi ini kan sudah pecahan dibagi yang persatu lagi. Kenapa? Nanti supaya bisa kamu balikkan. Pecahan dibagi pecahan nanti jadi istilahnya pecahan dikali kebalikan dari pecahan yang di bawah. Nah, ini dia. Dari sini ini hasilnya ini. Hasilnya menjadi ini. Nah, kayak mana ini Bu? Nggak ngerti kami. Pahami. Nanti saya tanya satu-satu operasi biasanya itu ya, operasi aljabar biasa. Dan yang ini tetap tidak ada perubahan. Oke, atau contohnya begini saya kasih dulu sama kamu. A per B per C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Nah, itulah yang berlaku dari sini ke sini. Ini apa namanya? Sifat operasi pembagian ya. Nah, setelah itu ini ada yang mati sudah dibalik, ada yang mati Bu. Ini ke sini, ini ke sini. Jangan panjang kali lah ya kan. Berarti yang tinggal di sini X kuadrat kali 1 X kuadrat, kemudian tinggal per 2 A kuadrat. Nah, ya, sudah sederhana. Ya, tinggal sederhana. Nah, selanjutnya ada yang bisa kamu sederhanakan lagi, nggak usah. Jadi tidak ada. Jadi kita anggaplah dulu ini persamaan 2. Ya, tadi persamaan 1, yang tadi ini persamaan 2, saya kotai dengan 2 kotak yang ditandakan di bawah. Persamaan 2. Kamu catat ini dan perhatikan baik-baik. Kita lanjut. Nah, selanjutnya saya kembali ke gambar itu. Kita kembali ke gambar itu dan perhatikan segitiga F2P F1 pada gambar di atas dengan
minus C0, C0, dan X, Y. Ini dia, titik ini, titik ini, titik ini. Ya, salah satu sisinya adalah 2C. Sedangkan jumlah sisinya adalah 2A. Jadi 2A lebih besar dari 2C. Kamu paham nggak maksudnya ini? Ini analogi, ini apa ya? Ini perlu pemahaman konsep matematika yang dalam untuk memahami kalimat ini. Jadi saya coba giring kamu ya. Tadi kan panjang ini ke sini itu sama dengan totalnya ya, jumlahnya. Ini ke sini itu 2A. Ya kan, di awal, di tengah tadi sudah ada kita singgung. Nah, kalau ini ditambah ini 2A, jadi kalau salah satunya atau ini ke sini dianggap 2C, nah kira-kira menurut kamu mana lebih panjang? 2A atau 2C? Pastinya yang lebih panjang adalah 2A. Coba bayangkan, ini kamu sambung dengan ini ke sini. Kan lebih panjang ini ke sini daripada ini ke sini. Paham ya? Nah, kalau paham bisa kamu lanjut ini. Jadi kalau 2A lebih besar dari 2C atau 2A lebih panjang daripada 2C, maka boleh kita habiskan duanya ya kan? Boleh kita habiskan duanya. Tinggal A pasti lebih panjang dari C. Nah, selanjutnya kalau saya kuadratkan, mana lebih panjang antara A kuadrat dengan C kuadrat? Tetap A kuadrat. Ambil saja di sini 2, ambil di sini 1. 2 kuadrat mana lebih panjang daripada 1 kuadrat? Ya tetaplah A2 kuadrat. Paham ya? Ini pemisalan, perlu pemahaman mendalam untuk matematika ini ya. Kemudian, nah kalaulah A kuadrat itu lebih panjang dari C kuadrat, maka selisih mereka harus lebih besar dari 0. Paham nggak ini? Kita analogikan. Tadi kalau A itu 2 lebih besar dari 1, C kita ambil 1. Nah, kalau mana lebih besar? 2 kuadrat atau 1 kuadrat? Tetap 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat itu 4. 1 kuadrat 1. Ya kan? Ini sampai di sini setara lagi. Nah, kira-kira apakah 4 kurang 1 hasilnya lebih besar dari 0? Menurut kamu apa hasilnya? 4 kurang 1 kan 3. 3 lebih besar dari 0 atau tidak? Iya, lebih besar dari 0. Nah, kalau kamu nanti ambil jurusan matematika, hal-hal kecil kayak gini yang kita pelajari. Nah, kalau nggak bisa kau bayangkan ini, berarti kamu nggak ada bakat di matematika. Saya berbakat memahami itu. Makanya jadi guru matematika. Oke, karena A kuadrat kurang C kuadrat adalah positif. Ini dalam bahasa lain ini deh, artinya selisihnya ini bernilai positif. Lebih besar dari 0 artinya itu bernilai positif. Maka bisa kita ganti bilangan positif itu lainnya, katanya misalkanlah B kuadrat. Ya kan? Bilangan positif itu kan bisa 1 kuadrat, 2 kuadrat, 4 kuadrat, ya kan? Jadi dibilang di sini kalau memang A kuadrat kurang C kuadrat adalah positif, kita misalkanlah selisih mereka itu menjadi B kuadrat. Jadi ini pemisalan. Nah, kalau sudah kamu misalkan, kita anggaplah ini menjadi persamaan 3. Nah, persamaan 3, setelah dapat persamaan 3, substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi yang kita di halaman sebelumnya. Nah, ini tadi persamaan 2. Nah, kamu disuruh memasukkan persamaan 3. Ini kan ada di sini sama nih. Nah, A kuadrat kurang C kuadrat itu ganti menjadi sama dengan B kuadrat. Ya udah ganti aja. Iya. Nah, sekarang hasilnya sudah lebih sederhana. Tak ada lagi C, yang ada A sama B. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan elips untuk yang bermayor X dan bertitik pusat 0,0 B. Atau dengan kata lain saya singkat begini. Ini gambarnya, itu namanya, dan ini persamaannya. Dari hasil penurunan kita tadi, ya kan, panjang. Makanya kau pahami. Oke, dengan syarat 2A adalah panjang sumbu mayor. Ini, dari A1 ke A2, itu panjang sumbu mayor. 2B adalah panjang sumbu minor, ini. B1 ke B2. Kemudian posisi A kuadrat lebih besar dari B kuadrat. Yalah, jelas lah. Kalau ini 3, ini pasti kurang dari 3 atau 2 misalnya. Titik puncak A,0 dan minus A,0. Ini maksudnya itu titik puncak ya. Ini dan ini. Kemudian titik fokus ini ya, F1, F2. Ya, dengan koordinat C,0 dengan minus C, 0. Dan C adalah akar dari A kuadrat kurang B kuadrat. Dari mana tadi? Dari penurunan kita tadi. Ya. Oke, inilah rumus dan unsur dari elips yang bermayor X dan berpusat O. Panjang kan? Makanya saya pisah. Ya, satu-satu aja lah. Kalau satu aja sudah 30 menit, apalagi mau 4 sekaligus ya kan?
bisa-bisa 2 jam, makanya saya pisah ya. Berarti nanti untuk elips ini terdiri dari beberapa video. Paham ini? Kalau sudah paham, Bu, gimana ini? Kita kerjakanlah langsung ke Coso. Kita kerjakan ke Coso dan kita mainkan. Ketahui ada elips ini, katanya cari ini, cari ini, cari ini, cari ini. Oke, kalau sudah cari, ya udah kita mainkan. Nah, katanya untuk memudahkan kita menjawab itu dari A sampai D, maka kamu harus mengubah persamaan elips yang diketahui dalam soal ke bentuk umum ini, ke rumus, ke persamaan tadi. Tadi kan ini yang dikasihkan dari soal, belum dengan format bentuk umum. Maka kamu harus ubah formasinya ke bentuk umum. Bagaimana caranya? Kuadratkan dulu, boleh ya kan? Kuadratkan kedua ruas. Setelah kuadratkan kedua ruas, hasilnya berapa? Ini 25. Belum lagi bentuknya mirip kayak gini. Oke, lanjutkan lagi. Berarti supaya 1 di sebelah kanan, bagilah kedua ruas bagilah kedua ruas dengan 225. Kanan dibagi 225, kiri dibagi 225. Hasilnya yang kanan menjadi 1, yang kiri pisahkan pembaginya. Kenapa pisahkan pembaginya? Supaya ketahuan nanti si A-nya berapa, si B-nya berapa. Ngerti? Nah, sederhanakan ini menjadi ini sudah 1. Nah, ini kira-kira bentuknya ini sudah sesuai dengan format bentuk umum, persamaan elips bermayor X dan berpusat 00. Nah, setelah itu sudah ketahuan sama kita siapa A, siapa B, ya kan? Oh, ini belum ya? 25 itu berapa kuadrat? Nah, supaya ketahuan A-nya. 9 itu berapa kuadrat? Nah, jadi setelah itu ketahuan sama kita A5, B-nya 3. Kenapa harus dapat A, dapat B? Ya supaya kita tadi bisa menentukan koordinat puncak, koordinat fokus, dan bla bla blanya. Kan ada rumusnya tadi kan berasal dari A dan B. Oke, karena A sama dengan 5 dan B sama dengan 3, posisinya 5 lebih besar dari 3. Berarti PD kita mengatakan A lebih besar dari B. Nah, kalau sudah A lebih besar dari B, maka bisa kita nyatakan dia bermayor X dan atau elips itu adalah horizontal. Tanpa harus kita gambarkan. Paham? Dengan melihat posisi nilai A dan B-nya. Paham ya? Oke, kalau sudah kita paham, maka kita cari puncak dari elips itu. Koordinat puncak elips yang horizontal berpusat 00 adalah A,0 dengan minus A,0. Ya masukkanlah A siapa? Berarti A-nya 5, berarti koordinat titik puncaknya 5,0 dengan minus 5,0. Selesai, gampang ya. Kemudian pertanyaan B, sumbu mayor ya, panjang sumbu mayor. Tadi di rumus kita, rumus sumbu mayor itu 2A. A-nya berapa? 5, 2 kali 5 10. Berarti panjang sumbu mayor dari elips itu tanpa digambarkan, kita ketahuan sama kita 10 satuan. Oke, panjang sumbu minor. Sorry, ini sumbu minor ya, bukan mayor. Panjang sumbu minor dari elips itu dengan melihat nilai A dan B-nya, berarti rumus sumbu minor adalah 2B. 2B, B-nya dari 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Selesai C. Kemudian D. Koordinat titik fokus ya, koordinat titik fokus elips itu adalah C,0 dengan minus C,0. Yang sudah ketahuan dari proses kita mengubah bentuk umum persamaan elips adalah hanya A dan B. Nah, A dan B itu kita olah ke rumus C sehingga C-nya dapat ketahuan ini tadi prosesnya. Tadi saya bilang rumus C adalah akar dari A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, dapat C-nya 4. Nah, kalau sudah C-nya 4 berarti koordinat fokusnya tinggal masukkanlah ke sini ya kan? 4,0 dan minus 4,0. Selesai. Nah, ulang-ulang videonya kalau kamu nggak ngerti ya. Pahami. Ya, mantap. Kalau sudah selesai mantap. Nah, sekarang giliran kamu untuk mengerjakan. Saya kasih tugas dengan cara yang sama, kerjakan ini, dan ini. Untuk menguji atau melatih kamu jalan pikiran dari pengerjaan soal tadi. Langsung kerjakan di buku tulis di buku catatanmu. Saya periksa nanti pada saat luring. Oke ya. Panjang ini terdiri akan dari beberapa video. Semoga kamu tetap setia jadi penonton materi saya, karena saya nggak akan menerangkan apapun lagi di depan kelas selain dengan kanal YouTube ya saya ini.